Di video sebelumnya yang kita membahas tentang APU AMD generasi keempat, yaitu A6 7400K, A8 7600, dan A10 7800, ternyata responnya cukup baik ya. Yuk kita bahas kelanjutan untuk APU AMD selanjutnya, yaitu A8 9600, Athlon 200GE, dan Ryzen 3 2200G. Seperti apa? Yuk kita bahas. Alasan pertama yaitu APU AM4 ini memang untuk keluaran tahun 2017, udah cukup lama ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi untuk performa main game tanpa menggunakan discrete VGA masih bisa diandalkan kok untuk e-sport ataupun game-game kasual. Yang kedua adalah harga. Ya memang untuk prosesor AMD yang menggunakan GPU di dalamnya juga ikutan naik sih, tapi nggak se ekstrim dengan kenaikan VGA. Dan yang terakhir alasannya adalah soket AM4. Ya memang sih untuk di awal tahun ini AMD udah mengumumkan tentang soket baru yaitu AM5. Tapi untuk AM4 sendiri dukungannya masih didukung untuk beberapa prosesor yang keluar tahun lalu seperti Ryzen 9 5950X. Jadi kalau misalnya kamu ada dana berlebih dan ingin mengupgrade prosesor, kamu nggak perlu untuk mengganti motherboard. Tinggal ganti aja prosesornya dengan yang lebih baik. Itu beberapa alasan kenapa untuk A8 9600, Athlon 200GE, dan Ryzen 3 2200G masih layak. Yang pertama adalah A8 9600. Sebenarnya ada A10 dan A12 juga. Tapi kenapa baiknya ambil A8? Karena GPU di dalamnya sama dengan A10 dan A12, yaitu Radeon R7. Jadi ngapain kalau kamu ngambil harga yang lebih mahal, ternyata GPU-nya sama. Lagian untuk harga, prosesor A10 dan A12 mendekati Athlon 200GE yang mempunyai Vega Graphics 3. Dalam artian, mending kamu ambil Athlon 200GE daripada A10 dan A12. Ya, kita balik lagi ke A8 9600. Untuk prosesor ini mempunyai kecepatan di 3,1 GHz dengan turbo boost sebesar 3,4 GHz. Mempunyai 4 core dan 4 thread di dalamnya dengan TDP 65 Watt. Nah, di A8 9600 ini mempunyai integrated graphics di dalamnya, yaitu Radeon R7 Graphics. Oh ya, jangan lupa untuk semua prosesor yang ada di A8, Athlon 200GE, dan Ryzen 3 harus menggunakan RAM dual channel DDR4. Kenapa? Karena memang untuk Radeon R7 maupun Vega Graphics itu mengambil VRAM yang terdapat di RAM DDR4. Nah, game apa aja sih yang bisa dimainkan menggunakan prosesor A8 9600? Ini listnya. Selanjutnya adalah Athlon 200GE. Ketika diluncurkan untuk Athlon 200GE ini banyak ya menimbulkan pujian dari kalangan reviewer. Kenapa? Yang pertama adalah harga yang miring. Yang kedua adalah unlock untuk di overclock. Dalam artian bisa di overclock untuk prosesor ini. Yang tiga adalah udah ada GPU di dalamnya yaitu Vega 3 Graphics. Yang dalam artian kamu bisa main game tanpa menggunakan Vega discrete. Dan satu lagi, performanya cukup oke untuk melawan Pentium Kaby Lake. Athlon 200GE ini mempunyai 2 core dan 4 thread dengan TDP hanya 38 Watt. Punya kecepatan di 3,1 GHz tanpa turbo boost. Ya sebenarnya ini wajar-wajar aja sih mengingat harganya juga murah dan nanti akan menjadi kompetitor dari Pentium Kaby Lake. Yang menarik di prosesor ini adalah GPU-nya, yaitu sudah menggunakan Vega 3 Graphics yang kemampuannya di atas Radeon R7 series yang ada di A8 9600. Dalam artian untuk memainkan game casual ataupun e-sport seperti Dota 2, CSGO, Valorant ataupun Free Fire,
bisa dimainkan dengan lancar menggunakan VGA ini. Tentu aja dengan pengaturan graphics yang disesuaikan. Yuk kita lihat. Selanjutnya dan yang terakhir adalah Ryzen 3 2200G. Untuk golongan Ryzen 3 2200G ini merupakan generasi pertama yang dibekali GPU di dalamnya, yang mempunyai kecepatan 3,5 GHz dengan turbo boost 3,7 GHz, mempunyai 4 core dan 4 thread di dalamnya. Untuk TDP kamu gak usah khawatir, karena Ryzen 3 ini hanya mempunyai TDP 65W yang sudah cukup menggunakan pendingin di dalamnya, sehingga panas yang dihasilkan juga masih bisa terkendali. Nah, yang paling menarik di Ryzen 3 2200G ini mempunyai GPU yang paling bertenaga dibandingkan dua prosesor sebelumnya, yaitu Vega 8 Graphics, di mana kemampuan Vega 8 Graphics ini hampir mendekati VGA Discrete GTX 550 Ti dari Nvidia yang harus menggunakan 6 power pin. Apa aja sih sebenarnya game yang bisa dimainkan oleh Ryzen 3 2200G? Ini listnya. Itu aja bahasan prosesor kali ini. Kalau kamu ada saran dan komentar lebih baik, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan kita ketemu di video selanjutnya.